Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mamai lagi di sini. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin mencoba sharing dari pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat ya, baik di komen ataupun ya di lingkungan sekitar ya, ketika kita sedang ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Sering ada keluar pertanyaan tentang tembakau apa sih yang paling enak, kemudian apakah tembakau cangklong enak untuk dilinting, atau kebalikannya tembakau linting itu apakah enak untuk dicangklong gitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada ukuran yang pasti untuk mengatakan bahwa tembakau ini enak atau bahkan yang paling enak gitu ya, karena sebetulnya itu akan kembali ke selera masing-masing gitu ya. Jadi ya bisa dibilang sebetulnya lidah orang itu beda-beda ya. Nah, si A bilang ini tembakau enak, tapi belum tentu itu ada di si B gitu ya. Jadi karena tembakau itu kan variannya sangat banyak, sangat beragam. Indonesia aja ini punya banyak sekali varian tembakau ya. Secara umum ya, kalau dilanjut lagi pertanyaannya apakah tembakau cangklong enak dilinting atau kebalikannya, sebenarnya tembakau cangklong dan tembakau linting ini berbeda ya. Jadi tembakau cangklong dan tembakau linting boleh jadi asalnya dari tembakau yang sama, tapi yang membedakan adalah rajangannya. Nah, ini dia. Kalau tembakau cangklong ini biasanya rajangannya lebih kasar dan lebih besar-besar gitu ya. Sedangkan tembakau dan biasanya lebih lembab juga. Kalau tembakau linting ini biasanya rajangannya itu lebih halus, lebih kecil-kecil. Kenapa itu seperti itu? Karena memang kalau cangklong itu biasanya dinikmati dalam jangka yang agak lebih lama ya. Sekali nyangklong itu bisa 20 atau bahkan sampai 40 menit gitu ya, tergantung cara hisapnya masing-masing. Kalau melinting ya kan, menikmati tembakau dengan cara dilinting itu biasanya lebih cepat ya. Mungkin 5 menit sudah selesai ya, karena kan asupan nikotin yang dibutuhkan tiap orang juga beda-beda ya. Yang butuh cepat biasanya suka melinting, tapi yang mau yang santai, rileks biasanya mencangklong. Nah, karena rajangannya berbeda, maka tembakaunya sendiri sudah diperuntukkan ya berdasarkan itu ya. Jadi tembakau cangklong ini memang berbeda dengan tembakau linting. Jadi enaknya tembakau cangklong dinikmati dengan cara cangklong. Kalau tembakau linting enaknya dinikmati dengan cara dilinting. Tapi kembali lagi ke selera ya. Kalau semisal kita sudah mencoba dan ternyata kita bisa menikmati, ya tidak ada salahnya gitu ya. Lanjutkan saja, semudah itu sebetulnya jawabannya ya. Cuman secara overall bahwa tembakau linting itu kalau dimasukkan ke dalam kalau dimasukkan ke dalam cangklong biasanya itu akan menghasilkan panas yang lebih ya, karena dia memang rajangannya kecil-kecil. Sedangkan kalau tembakau cangklong mungkin kalau dipakai dengan cara dilinting, karena dia bentuknya yang lebih besar, keras, dan sedikit lebih lembab, biasanya agak akan sulit nantinya ya, akan sulit. Nah, kalau beberapa mungkin menghasilkan hisapan yang kalau orang Sunda bilang ya, justru malah jadinya hempos gitu ya, nggak kerasa gitu. Tapi kalau semisal suka, tidak masalah ya, itu dilanjutkan saja. Saya juga dulu sama, ketika pertama kali mencangklong dan belum menemukan tembakau yang pas, saya pakai itu tembakau shake ya, tembakau linting gitu. Toh saya bisa menikmati itu ya, sampai akhirnya saya menemukan tembakau cangklong dan saya merasa oh iya ini lebih enak cangklong ini. Sebetulnya itu aja, perjalanannya seperti itu. Jadi ya nikmati saja apa yang kita punya sekarang, tembakau apapun, nanti juga kita akan tahu dengan sendirinya bahwa ini lebih enak ke sini gitu. Ya, karena kalau kita berbicara tentang selera, itu jelas akan berbeda-beda ya. Tiap orang pasti akan punya pendapatnya masing-masing terhadap satu perspektif jenis tembakau gitu ya. Dan itu menikmati tembakau itu karena seperti menikmati sebuah kejutan ya. Jenisnya cuma satu hal yang pasti adalah kita menikmati tembakau, tapi rasanya akan seperti apa, nah itu adalah sebuah kejutan ya. Dan buat saya itu adalah menyenangkan ya, itu seperti sebuah petualangan, adventuring rasa. Nah ya, kira-kira seperti itulah ya.
Yang pasti menikmati tembakau itu akan buat penggemarnya itu akan menghasilkan suasana yang lebih rileks, santai, dan seharusnya itu bisa menambah nilai positif ya kalau kita sedang bekerja. Sesudahnya kita bisa lebih berkonsentrasi, tidak malah lantas sebaliknya. Oke, itulah kenapa kita harus tetap bijak ya. Ingat, sesuatu yang berlebihan biasanya juga tidak baik, jadi harus tetap dikontrol ya, termasuk untuk hobi kita dalam menikmati tembakau ini. Oke teman-teman, segitu saja sharing saya tentang tembakau ini ya, tembakau cangklong dan tembakau rinting, gimana cara menikmatinya, enak mana gitu. Karena jawabannya sebetulnya ada di diri kita masing-masing. Sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Mudah-mudahan ada waktunya. Terima kasih untuk like and subscribe-nya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.